Halo, kembali bertemu dengan saya Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Terima kasih teman-teman sudah hadir menemani saya malam ini. Sore ini aku hadir untuk menemani kalian 2 jam ke depan. Dan silahkan kalian bertanya tentang kasus-kasus kronis kalian yang mungkin belum terpecahkan. Silahkan tanyakan dan nanti akan saya jawab 15 menit kemudian. Karena di awal-awal pertemuan ini aku ingin membahas tentang masalah hipertensi. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke hipertensi. Sebetulnya hipertensi itu penyebabnya apa sih? Kenapa kok hipertensi ada yang susah? Susah banget untuk disembuhkan. Nah, baik teman-teman, sebelum aku jawab itu, jangan lupa like, follow, share, komen, dan tap-tap. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan kalian akan aku jawab dari atas ke bawah 15 menit kemudian. Oke, mungkin aku nggak bisa menyapa kehadiran kalian satu-satu ya, tapi thank you banget untuk kalian semua yang udah menemani aku di sore hari ini. Sorry ya, tadi pagi aku nggak sempat untuk nemenin kalian, jadi aku sempatkan pagi ini untuk hadir menemani kalian sambil menunggu pasien datang. Karena sebentar lagi ada beberapa pasien yang datang. Semoga mereka agak mulur-mulur dikit sehingga aku bisa ketemu kalian. Teman-teman, yang pasti adalah bahwa saya akan kenalin dulu ya. Saya Dr. Ena Cipta, owner dari Klinik Herbal Kebun Kita. Nah, Klinik Herbal Kebun Kita adalah klinik yang mendedikasikan untuk mengobati penyakit-penyakit kronis yang berhubungan dengan penyakit-penyakit kronis yang berhubungan dengan penyakit-penyakit kronis yang berhubungan dengan, ini ngomongnya jadi kacau nih. Klinik Herbal Kebun Kita mendedikasikan untuk mengobati penyakit-penyakit kronis, dan tentu kita akan memberikan treatment dengan cara-cara alami, yaitu dengan racikan herbal, kemudian dengan akupunktur, kemudian dengan bekam, dengan fasdu, suntik vitamin jika dibutuhkan, dan juga dengan hipnoterapi. Dan kita juga menyediakan pijat tradisional, dan tentu kita memberikan pelayanan untuk konsultasi online maupun offline. Oke, terima kasih banget ya buat teman-teman yang sudah hadir menemani aku malam hari ini. Dan kalau kalian tanya Klinik Herbal Kebun Kita itu ada di mana sih, kalian bisa cek di bio atau di Google Dr. Ena Cipta, dan nanti kalian akan lihat tempat klinik kita. Dan klinik kita dedikasikan untuk kalian yang bisa sakit-sakit kronis yang tidak sembuh dengan penyakit yang tidak sembuh dengan obat-obat medis yang sudah sebelum. Sebentar, aku terganggu. Sebentar, aku agak terganggu. Siapa? Mas Eka. Sebentar Eka. Tanya terus. Nanti tanya kita. Jadi Jangan ke gadis lama jadinya. Ke Hadi aja. Nanti minta tolong Hadi tuh. Ya. yang saya telepon nggak diangkat kamu. Minta tolong Hadi saja untuk dihubungkan. Ya. Oke, aku agak terdistrak ya, tapi oke, semuanya udah beres. Oke teman-teman, gitu ya. Jadi sekarang aku mau nerangin kenapa sih kok sekarang banyak banget berita hipertensi. Kalau dulu kita ingat ingat zaman kita dulu, hipertensi itu penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung itu pasti akan diderita oleh orang-orang kaya, orang-orang high class, karena mereka biasa makan enak, makan yang berlemak, makanan di restoran, dan membuat mereka mudah terkena penyakit jantung koroner. Karena 90% penyakit jantung koroner resikonya adalah dari hipertensi. Tetapi sekarang, dekade terakhir ini, 10 tahun terakhir ini, ternyata penyakit hipertensi hampir diderita semua kalangan. Dan kenapa? Nah, ini yang akan aku bawakan untuk kalian semua, sehingga kalian waspada. Jangan sampai di usia masih masih 20-an tetapi kalian sudah menderita hipertensi. Kemarin saya sempat baca di Detik Health, itu ada anak yang masih usianya 24 tahun ternyata harus cuci darah. Dan gejalanya tidak dirasakan sama sekali. Kemudian yang kedua adalah, sebentar ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa dari, kita tahu bahwa sekarang anak-anak muda sekarang dalam bekerja tidak terikat dengan waktu. Perusahaan-perusahaan modern sekarang ini yang memberikan untuk
kaum Z milenial ya, generasi Z milenial itu ternyata tidak memberikan jam kerja. Mereka terserah mau datang kapan saja dan selesai kapan saja. Perusahaan yang minta adalah mereka selesai dengan job desk-nya. Tapi apa yang terjadi itu sebetulnya membahayakan untuk regenerasi sel, untuk jam biologis. Karena apa? Ketika seseorang tidak memiliki jam biologis, maka tentu secara fisiologis tubuhnya pun tidak bisa meregenerasi secara normal. Contohnya begini, ketika malam hari, itu malam saat hormon melatonin akan keluar. Ditandai dengan apa? Dengan kegelapan. Kegelapan menyebabkan merangsang hormon melatonin keluar. Tetapi ketika kita mengubah fisiologis tubuh kita, di saat harusnya kita sudah istirahat, jam 2 sudah istirahat, dan jam 3 metabolisme tubuh kita meningkat kembali, tapi kita kacau balokan karena kita mulai istirahat jam 2 malam, kemudian jam 3 masih belum tidur, maka sistem fisiologis tubuh kita akan kacau balau, dan itu adalah salah satu resiko terjadinya penyakit-penyakit degeneratif yang akan menyerang anak-anak muda. Jadi kalau saya melihat sekarang kok jadi sedih ya, agak-agak sedih gitu ya. Satu, kinerja kita sekarang tidak pakai jam biologis, kapanpun datang terserah, yang penting yang penting kerjaan selesai, dan kalian juga tidak terpaku dengan makan harus apa yang ada di dapur. Kalian bisa beli di mana saja, dan sayangnya adalah ketika kalian beli itu kadang-kadang makanan tidak terstandar dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya, sebetulnya apa sih dok yang menyebabkan orang-orang kok sekarang banyak banget menderita hipertensi? Oke teman-teman, jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Yang jelas ketika seseorang mulai banyak jajan, maka itu artinya kalian sudah mulai menimbun natrium di tubuh kita. Mungkin kalian membayangkan kalau natrium itu rasanya selalu asin, padahal tidak selalu demikian. Coba kalian ambil minuman instan yang gak usah manis, minuman instan aja, teh botol atau apalah minuman instan, pasti ada kandungan natriumnya. Dan teh botol itu tidak asin, gak ada sama sekali asinnya, tapi mengandung natriumnya. Karena apa? Natrium adalah senyawa yang sangat efektif untuk digunakan sebagai stabilitas produk. Jadi kalau kalian ingin membuat produk-produk baru di dalam dunia industri ya, maka pasti akan digunakan ikatan dengan natrium, karena akan buat stabil produk sebagai pengawet, sebagai sebagai pengawet perasa, kemudian pengawet perasa, penyejuk, penambah warna dan seterusnya. Itu banyak banget yang menggunakan ikatan natrium. Oleh karena itu dalam minuman yang tidak manis pun, minuman manis pun akan ditemukan natrium. Ada natrium bisulfat, ada natrium natrium sulfat, natrium apa saja, semua berikatan dengan natrium. Dan tanpa kalian sadari, sebetulnya kalian sedang menimbun natrium di tubuh kita. Dan natrium adalah bersifat untuk menahan air. Dan ketika kalian mulai menahan air, maka artinya kalian sudah menginvestasikan tubuh kalian untuk beresiko terkena hipertensi atau darah tinggi. Kemudian makanan-makanan modern semuanya pakai kemasan. Kemasan pasti banyak menggunakan pengawet, dan itu salah satunya juga akan berikatan dengan natrium. Kemudian makanan-makanan modern juga pasti lebih banyak menggunakan bumbu masak atau bumbu instan. Dan bumbu instan, garam saja natrium, bumbu instan, pengawet dan lain-lain pasti akan menggunakan ikatan natrium juga. Baik teman-teman, jadi salah satu mengapa dulu di zaman kita dulu bahwa penyakit hipertensi, penyakit kardiovaskuler itu akan menyerang orang-orang kaya, orang-orang berada, karena gaya hidup mereka yang lebih banyak mengkonsumsi daging, mengkonsumsi lemak tinggi. Tetapi ternyata hampir semua kalangan masyarakat menderita hipertensi. Salah satunya adalah kebiasaan mereka untuk makan makanan instan, dan juga adalah kebiasaan mereka untuk mengkonsumsi makanan olahan, makanan instan, makanan awetan, makanan kemasan,
serta melupakan konsumsi sayuran dan buah. Oleh karena itu, kalau kita pengen tahu sebetulnya hidup sehat itu bagaimana sih? Kalau kita pengen hidup sehat itu simpel banget nih teman-teman. Hidup sehat itu satu, kalian harus banyak makan sayuran dan buah. Kemudian yang kedua, stop instan atau kurangi instan, baik makanan, minuman, snack atau apa saja. Kemudian tiga, mulai stop gorengan. Kemudian yang keempat, perbanyak protein, tetapi bukan protein awetan, bukan protein kemasan, tapi betul-betul segar dan kita masak sendiri. Kemudian yang 5, mulai kurangi karbo. Nah, ketika kita mulai membiasakan gaya hidup sehat, termasuk olahraga ya teman-teman, nanti kelewatan. Olahraga ringan saja, jalan kaki tapi rutin 30 menit setiap hari, maka itu sudah menyumbang untuk terjadinya regenerasi sel, untuk menyelaraskan atau melancarkan aliran darah, kemudian akan mempermudah relaksasi pembuluh darah, dan itu membuat kita menjadi sehat. Kita kadang-kadang hanya terpaku, saya nggak pernah hipertensi dok, tetapi kamu punya kolesterol, tetapi kamu sudah punya kolesterol, kemudian kamu sudah tidak bisa fokus pada satu hal, kemudian kamu sudah ngantukan, kemudian kamu sudah tidak bisa menahan nafsu makan. Ketahuilah teman-teman bahwa itu adalah sama saja, itu artinya tubuhmu sudah tidak serasi pada homeostasisnya, pada kardiovaskulernya, pada saluran pembuluh darahnya, baik mikro maupun makro, dan juga pada mekanisme metabolisme tubuhmu, baik itu untuk lemaknya, atau untuk protein, atau untuk karbohidrat. Dan itu hampir 11-12 dengan yang saya terangkan kemarin, apa itu fenomena resistensi insulin, awal dari sakit untuk kronis. Jadi kalau kalian sudah, tidak usah banyak-banyak, tensimu itu sudah naik 120/90 atau 130/85 misalnya, tidak terlalu banyak, tapi tensimu sudah mulai naik dan kamu memulainya dari usia muda, dari usia 20-an. Kemudian kamu sering mimisan, kamu sering sakit kepala, kamu sering tidak bisa fokus, kemudian kamu mudah gemuk, kamu mudah lapar. Hati-hati, itu adalah tanda-tanda resistensi insulin yang akhirnya nanti 10, 15, 20 tahun ke depan, akhirnya kamu akan menderita sakit terminal, bisa berupa gagal jantung, gagal ginjal, kanker, atau penyakit-penyakit degeneratif terminal lainnya, termasuk stroke diantaranya. Jadi teman-teman, kalau kalian, Pak Bocis, thank you ya, sudah like banyak banget. Terima kasih ya teman-teman yang sudah like dan follow saya, dan like, follow, share, dan komen. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kita pas liburan mungkin di antara kalian masih enak-enak tidur ya, tapi mudah-mudahan pertemuan kita siang ini, kita bisa di pertemuan siang ini kita bisa ngobrol banyak tentang penyakit yang sehari-hari kita temui, termasuk hipertensi. Ada beberapa yang mengatakan hipertensi itu kan keturunan dok, dan nggak bisa dikurangi. Apakah kalau keturunan pasti kamu akan kena? Tidak pasti, tapi kamu memiliki kecenderungan. Tidak pasti, tapi kamu akan memiliki kecenderungan. Dan apakah itu tidak bisa dicegah? Sangat bisa. Dan itu sangat mudah ketika kalian mau mengubah gaya hidupmu menjadi gaya hidup sehat. Dan itulah yang terjadi di grup pasien-pasien kita, di grup-grup pasien kita, bahwa kita tidak memiliki untuk grup pasien hipertensi atau kolesterol atau apalagi asam urat, tidak ada, karena sebetulnya itu adalah salah satu tanda-tanda dari resistensi insulin yang sebetulnya mudah untuk kita rubah. Kalau kalian mengubah gaya hidup, tidak harus mengikuti grup saya, mengubah gaya hidup, maka itu sebetulnya salah satu modal kalian untuk menjadi sehat, fit, dan awet muda. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Jadi kadang-kadang saya hipertensi, tapi apakah saya harus minum obat terus-menerus? Tidak selalu, jika kamu harus membarengi dengan proses-proses untuk regenerasi sel. Proses regenerasi sel yang sangat mudah adalah mengubah gaya hidupmu menjadi lebih sehat, menyertakan herbal yang sesuai, dan kalian bisa gunakan terapi-terapi lain seperti terapi hiperbarik, akupunktur, bekam. Itu semua adalah proses untuk meregenerasi sel. Nah, apakah tidak berbahaya dok mengkonsumsi obat hipertensi terus-menerus? Teman-teman, akan lebih berbahaya lagi jika kamu tensinya tidak terkontrol.
Mau tidak mau, ketika tensimu selalu tinggi, walaupun tingginya hanya sedikit, itu akan lebih baik dalam keadaan normal dibantu dengan obat dokter daripada kamu tidak minum obat sama sekali atau melakukan usaha apapun untuk menurunkan tensi. Karena ketika sekarang tensimu sedikit dan kamu biarkan, pasti semakin lama akan semakin tinggi, dan itu yang menyebabkan kematian terbesar di dunia karena kerusakan organ, entah jantung atau ginjal, dan itu resikonya lebih tinggi daripada efek samping obat hipertensi yang kalian tinggalkan. Tetapi bukan berarti ini pembenaran, nggak apa-apa saya hipertensi, toh saya sudah minum obat. Bukan berarti pembenaran untuk kamu untuk minum obat hipertensi jangka panjang. Kalau aku ngomongin hipertensi jangka panjang, itu ada beberapa obat yang sangat bermakna. Satu adalah obat-obat yang menghambat masuknya kalsium, inhibitor kalsium. Kemudian yang ada juga inhibitor enzim, mengubah enzim angiotensin 1 ke angiotensin 2, angiotensin converting enzyme inhibitor, ACE kalau kalian mungkin ACE inhibitor. Kemudian ada lagi 3 masalah untuk diuretik, obat-obat tensi yang banyak membuat kalian jadi sering pipis seperti furosemid atau spironolakton. Nah, saya bahas satu-satu. Apa sih resikonya jika kalian akan terus-menerus menggunakan obat ini? Ingat disclaimer ya, ini tidak melarang kalian untuk menggunakan obat-obat hipertensi. Karena obat hipertensi akan lebih bermanfaat jika kalian minum daripada kalian tensinya tinggi. Intinya itu. Cuma saya harus menyarankan kalian, jangan sandarkan sakit kalian hanya dengan obat medis saja. Kalian harus sertakan gaya hidup sehat, harus sertakan tip-tip treatment alami lainnya untuk meregenerasi sel-sel kalian sehingga ketergantungan kalian terhadap obat-obat medis akan dihentikan. Karena apa? Ini yang akan aku terangkan. Apa sih sebetulnya efek samping dari obat-obat yang tadi aku jelaskan? Jadi kalau kalian minum obat hipertensi, variasinya banyak banget. Ada yang dengan kalsium blocker, kalsiumnya dihentikan supaya tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian ada juga yang disebut dengan ACE inhibitor, AC gitu ya, angio converting enzyme inhibitor. Ada yang berhubungan dengan diuretik yang biasanya pakai thiazid. Nah, masalahnya adalah apa sih efek sampingnya gitu kan? Oke, teman-teman, aku akan bahas dulu tentang masalah kalsium. Jadi ketika kalsium kita dihambat untuk masuk ke dalam arteri, maka apa yang akan terjadi? Arteri itu akan cenderung vasodilatasi atau melebar. Ketika arterinya melebar, pembuluh darahnya melebar, maka aliran darah menjadi lancar jaya, tidak menyempit, melebar. Aliran darahnya akan berjalan dengan lancar. Tetapi masalahnya adalah yang dihambat ini adalah kalsium yang terdapat pada arteri. Jadi hanya arterinya saja yang melebar, tetapi tidak diikuti dengan pembuluh darah balik atau yang disebut pembuluh darah vena. Akibatnya apa? Ini bisa diibaratkan seperti ketika kalian lewat jalan tol, maka aliran dari mobil-mobil lancar jaya kan, bus lancar. Tetapi begitu keluar dari tol, terjadi apa? Terjadi kemacetan kembali karena penyempitan jalan tepi, jalan di luar tol tadi. Terjadi kemacetan kembali. Nah, ini mirip dengan tubuh kita. Ketika kalian melewati jalan tol, melewati arteri yang sudah dibesarkan oleh kalsium blocker. Contohnya obat-obatan yang namanya amlodipin, yang pakai dipin, jenis dipin. Maka itu arterinya akan melebar. Nah, tetapi lama-kelamaan pasti akan terjadi istilahnya apa ya, pembengkakan atau penjebakan. Tetapi akan terjadi darah yang terjebak di pembuluh darah vena yang tetap menyempit. Pembuluh darah dari arteri berjalan lancar, tetapi ketika dia sudah ketemu pembuluh darah vena, dia akan terjebak karena terjadi penyempitan pembuluh darah vena. Karena obat amlodipin tidak berlaku untuk pembuluh darah vena. Akibatnya apa? Terjadilah pembengkakan, dan tentu pembengkakan yang akan terjadi paling bawah dulu. Ingat, ini adalah dengan gaya gravitasi ya, maka kaki dulu yang akan bengkak karena terjadi perforasi
cairan dari pembuluh darah keluar dari pembuluh darah, akibatnya kaki menjadi bengkak. Itu efek samping pertama. Dok, apakah pembengkakan hanya bisa terjadi di pembuluh darah kaki? Yes, paling banyak di situ, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bengkak di lain tempat juga. Karena arterinya membesar, venanya mengecil, dan itu kalau terjadi pembengkakan arteri di otak, apa yang terjadi? Ada nggak yang, dok setelah saya minum amlodipin kok saya sakit kepala ya? Nah, fenomena seperti lewat jalan tol tadi terjadi. Jadi ketika Anda minum amlodipin kok sakit kepala, karena terjadi pembelebaran pembuluh darah arteri di otak, tetapi tidak diikuti dengan venanya yang ikut membesar. Dan itu juga yang akan lama-kelamaan kalian menjadi, dok kok telinga saya jadi suka berdenging ya? Itu akibatnya jangka panjang. Terus kemudian, dok saya kok semakin lama kok jadi GERD. Kalian udah punya asam lambung, punya hipertensi, minum amlodipin. Tadinya baik-baik saja, sekarang kok saya jadi punya GERD ya dok? Nah, salah satunya amlodipin ini karena menghambat pemasukan kalsium ke dalam sel, tidak hanya reseptor di arteri saja, tetapi reseptor di otot esofagus bawah ikut melebar. Akibatnya apa? Terjadi pelemahan otot esofagus bawah. Dan apa yang terjadi? Yang terjadilah regurgitasi asam lambung, sekresi asam lambung yang berlebih. Akhirnya mudah gelegean. Kalau tidur malah ngalir. Nah, itu bisa salah satunya karena pemakaian obat tadi. Jadi itu butuh waktu lama ya guys. Ini saya hanya ngenalin apa sih efek samping pemakaian obat-obatan jangka panjang, supaya kalian bukan terus menghindari obat itu. Kalau lihat manfaatnya lebih besar, harus dipakai. Tetapi sertakan pengobatan alami agar terjadi regenerasi sel, agar sakitmu itu segera berhenti, tidak lagi tergantung dengan obat, bahkan juga dengan herbal. Dengan cara apa? Tadi yang saya sampaikan, gaya hidup sehat itu yang paling gampang. Maka anggota grup kita nggak ada yang namanya grup hipertensi, nggak ada. Itu termasuk gampang kita perbaiki. Grup hipertensi nggak ada, grup kolesterol nggak ada, grup asam urat nggak ada. Karena apa? Itu sebetulnya termasuk yang mudah diperbaiki. Oke, sekarang aku mau ngomongin tentang golongan diuretik. Terus dok, kalau diuretik, pemakaian diuretik itu kan top chair ya. Dan di dunia kedokteran, SOP-nya adalah ketika tensimu susah, maka berikan 2 golongan obat antihipertensi. Dan thiazid selalu menjadi drug of choice untuk obat antihipertensi. Golongan thiazid atau yang berikan diuretik. Nah, apa sih efek sampingnya? Kalau kalian menggunakan furosemid, maka kalium kalian itu akan boros yang dibuang. Padahal untuk pembentukan untuk terjadinya elastisitas pembuluh darah itu dibutuhkan kalium. Kalium itu sifatnya cenderung untuk melebarkan pembuluh darah, dan natrium untuk menahan air. Jadi makanya natrium dan kalium selalu ada keseimbangan di dalam tubuh kita. Betul, cairan tubuh akan dikeluarkan, kalian akan banyak pipis, tapi sebetulnya kalian sedang mengeluarkan kaliumnya. Akibatnya apa? Jantung kalian denyutnya menjadi semakin lemah. Oleh karena itu, pemakai obat hipertensi, pemakai obat jantung pasti keluhan pertama tidak pernah fit badannya, mudah lemas, padahal hipertensinya terkontrol, semuanya sehat, tapi kok mudah lemas, mudah gak fit, jalan sedikit aja gak nyaman. Salah satunya adalah terjadinya kurangnya elastisitas pembuluh darah. Karena apa? Kurangnya kalium. Karena kaliumnya diboroskan lewat furosemid atau golongan thiazid tadi. Belum kalau ada golongan diuretik yang hemat kalium. Pipis terus tapi kaliumnya tertinggal, tidak boros, tidak ikut keluar. Ada spironolakton, tetapi ini efek sampingnya menyebabkan asam urat atau batu ginjal. Makanya coba, ada nggak di antara kalian yang kena hipertensi, asam urat meningkat, batu ginjal jadi mudah terbentuk? Salah satunya adalah dari efek samping obat ini.
Dan ketika kalian operasi batu ginjal dengan cara operasi, pasti oleh dokternya akan diberikan antibiotik. Antibiotik biasanya yang spektrum luas, karena operasi itu memang beresiko kan. Dan itu semakin melemahkan fungsi ususmu. Tidak lama kemudian terkena asam lambung. Setelah terkena asam lambung dibiarkan gak sembuh-sembuh, terjadilah gejala radang usus dan juga mulai ada gangguan kandung kemih. Itulah mengapa penyakit itu kan sebetulnya saling bergandengan guys. Ini aku belum nerangin golongan ARB dan golongan ACE. Tapi kapan-kapan aja ya, biar kalian gak tambah pusing. Aku kalau ketemu lagi nanti akan aku terangkan apa sih sebetulnya pemakaian jangka panjang untuk obat-obat hipertensi untuk golongan lain. Ingat disclaimer, ini saya tidak melarang kalian untuk makan obat hipertensi karena resiko hipertensi akan jauh lebih berbahaya daripada efek samping obat hipertensi. Cuma dengan pengetahuan ini, maka Anda tidak hanya menyadarkan hidupmu dengan obat-obat hipertensi saja, tetapi mulai mau meregenerasi sel, mengubah gaya hidupmu agar tidak lagi tergantung dengan obat hipertensi yang tadinya minum 2 menjadi 1, tetapi menjadi sehat kembali. Dan hipertensi itu sebenarnya sangat rumit. Ini hanya sebagian kecil patofisiologi penyebab terjadinya hipertensi, dengan menekan masuknya kalsium, dengan memperbanyak pipisnya, kemudian dengan mencegah kerja enzim mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Tidak hanya sekedar itu, pengaruh hormon juga ada. Kemudian elastisitas pembuluh darah juga berperan, kemudian lancarnya aliran darah juga berperan. Dan itu sangat rumit, sangat kompleks, yang sebetulnya bisa dibereskan dengan gaya hidup sehat. Karena gaya hidup sehat tidak hanya melibatkan pola makan yang benar, tapi juga ada manajemen stres, juga ada olahraga, juga ada apalagi manajemen stres, olahraga, pola makan sehat. Ya, itu paling nggak 3 itu dulu. Itu semua akan bersama-sama memperbaiki sistem tubuh kita yang sangat kompleks dan luar biasa ini. Ini betul-betul sangat rumit, ciptaan Allah yang luar biasa, dan itu semua akan membantu tubuh kita menjadi sehat. Jadi kembali lagi, ini kemarin kan aku ngomongin masalah resistensi insulin, tanda-tandanya apa. Kalau kalian sudah muda, kemudian sudah mulai hipertensinya naik nih, 120/85, simple, sangat kecil. Ingat, hati-hati, itu nggak bisa dicuekin. Kamu harus melakukan usaha untuk menurunkan, untuk menormalkan kembali. Karena tidak ada hipertensi yang kecil, yang naik sedikit dibiarkan lama-lama menjadi sembuh sendiri, nggak bisa. Lama-lama akan tambah lagi tensinya, dan yang paling bisa dikalahkan, yang pertama kali adalah ginjalmu. Entah ginjalmu, entah stroke, atau entah jantungmu. Di antara 3 ini mana duluan yang akan terminal. Dan itu butuh waktu lama ya guys, bukan sekarang sakit besok langsung sakit, enggak. Butuh waktu 10-15 tahun kemudian. Artinya kamu masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri 10-15 tahun kemudian. Oke teman-teman, jangan lupa like, follow, share, komentar, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan sekarang solusinya apa sih dok? Selain tadi dok, gaya hidup sehat, solusinya apa dok? Untuk orang yang hipertensi kronis, solusinya Anda bisa menggunakan bawang putih. Bawang putih Anda kunyah-kunyah 3-6 siung 1 hari. Banyak makan sayuran dan buah karena dia sumber kalium. Ingat tadi kalium untuk apa? Kalium adalah untuk mengelastisitaskan pembuluh darah. Saraf kita bekerja butuh kalium. Pembuluh darah bisa bekerja karena kerja saraf. Jadi modalnya adalah kalium yang cukup. Dan yang banyak mengandung kalium adalah sayuran dan buah. Oke, apalagi? Kalium harus cukup, hormon kalian harus bagus. Aduh, gimana ya dok cara buat hormon biar seimbang? Hormon kita tuh banyak banget jenisnya. Kapan-kapan akan aku kupas. Rumit banget ya tubuh manusia. Ingat, rumit dan itu saling berkesinambungan. Makanya kalau kita mikir tuh jangan hanya satu aja. Semuanya harus kita kesinambungan. Hormon itu bahan bakunya adalah saponin. Saponin, kalau kalian ingin tahu apa sih bentuknya saponin? Saponin itu kalau kalian ngejus, maka busanya banyak banget. Semakin banyak busanya, semakin banyak saponinnya, dan itu adalah salah satu senyawa untuk membuat hormon kita. Salah lainnya apa? Hormon membutuhkan kolesterol. Oleh karena itu kolesterol itu butuh LDL yang agak tinggi. Kalian jangan bersuka cita, oh hore dok, LDL saya rendah.
Ya nggak bisa, itu berbahaya guys. LDL nggak bisa terlalu rendah. Dalam melihat LDL harus melihat triglyceridnya, HDL-nya juga, dan tidak bisa LDL rendah itu aman untukmu. Artinya apa? Kalau LDL terlalu rendah untukmu, kamu kekurangan bahan baku untuk buat kolesterol. Hormon. Dan hormon memegang hampir semua sistem metabolisme kita. Rumit kan? Oleh karena itu, biar gak rumit, untuk kalian yang bisa sakit kronis, ikut grup saya. Kita akan memperbaikinya secara keseluruhan dengan 5 sekawan, dan 5 sekawan itu pun isinya 5 komponen, bukan hanya herbal saja. Ada probiotiknya, ada anti radangnya dengan minyak zaitun, kemudian ada elektrolitnya, kemudian ada bubuk cacingnya yang kayak kolagen, protein dan lain-lain, dan juga gaya hidup sehat yang akan kita pandu nanti di grup, dan ini harus kalian lakukan. Oke ya teman-teman, jadi mulai paham kan mengapa sih kalau aku sakit hipertensi kok rasanya kok nggak karu-karuan gitu kan. Jadi terutama nih untuk anak-anak muda, kalian yang suka begadang, mulai atur hidup kalian. Atur hidup kalian, gaya hidupmu mulai diatur, mulai suka makan makanan yang tidak bergengsi. Makan yang di rumah itu makanan tidak bergengsi. Lebih gengsi kalian makan di kafe, ya kan? Tapi itu makanan tidak sehat. Kalian harus repot sedikit, makan masak sendiri di rumah, harus beli sayuran dulu, harus masak, tapi itu akan jauh lebih sehat. Kamu sedang berinvestasi untuk hidup sehat, fit, produktif sampai usia di atas 50-60 tahun, dan di saat itulah kamu bisa jalan-jalan. Jangan sampai 60 tahun di saat kamu bisa jalan-jalan karena sudah nggak kerja kan, malah sakit-sakitan. Siapa yang ingin 60 tahun kamu keliling dunia, jalan-jalan, dan kamu sudah menikmati usaha kerasmu di saat kamu usia produktif dari usia belas, kalau belasan masih sekolah ya, 20-an sampai usia 50-an. Setelah itu kamu leha-leha menikmati hidup yang sudah lebih sehat, tabungan banyak, dan kamu bisa jalan-jalan. Siapa yang ingin seperti itu, maka mulailah berinvestasi mulai sekarang. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan kalian jadi semangat ya untuk hidup sehat, dan gunakanlah herbal yang sesuai. Dokter, kalau saya ingin tahu sebetulnya herbal apa saja sih yang berperan, herbal dan sayuran dan buah yang berperan untuk mengatasi hipertensi. Tadi aku udah bilang bawang putih. Kalau kalian ingin lebih praktis, gunakanlah nih, jus jahe lemon. Ini ada bawang putihnya. Yang kedua, Anda bisa gunakan mengkudu. Produk mengkudu itu kayak saponin. Dia akan memproduksi hormonnya dengan baik. Juga dia memiliki banyak fitofarmaka yang berkualitas, makanya baunya sengak. Anda bisa menggunakan mengkudu. Tetapi kalau Anda ingin yang lebih praktis, dengan bau yang 50% agak sedikit lunak, Anda bisa gunakan cuka mengkudu. Ini sangat terjangkau harganya dan sangat-sangat fleksibel kerjanya. Hobiku tuh ini. Kemudian Anda juga bisa jus seledri, jus timun, dan jus buah yang berbiji. Buah yang berbiji itu sangat-sangat bagus untuk memperbaiki ginjal kalian. Sangat erat hubungannya kesehatan ginjal dengan hipertensi. Hipertensi menyebabkan kegagalan ginjal, tapi kerusakan ginjal juga bisa menyebabkan hipertensi. Dan ingat, tadi kalau kita bilang angiotensin itu adalah suatu hormon. Angiotensin itu ada di mana? Ada di ginjal letaknya. Nanti kita cerita kembali biar nggak terlalu panjang ya tentang angiotensin, biar kalian belajar sedikit ilmu kedokteran, tetapi paling nggak terus tahu hubungannya antara kesehatan satu dengan yang lain. Oke teman-teman, jangan lupa like, follow, share, komen, tetep kalau dirasa live ini bermanfaat ya. Sebarkan live ini, semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan kita mulai mengkampanyekan hidup sehat. Oke ya, kembali lagi, jadi pakai bawang putih, menggunakan mengkudu, menggunakan seledri, timun, kemudian apa tadi, buah-buahan yang berbiji, dan olahraga. Riset menunjukkan olahraga rutin 30 menit, jalan kaki saja. Kalau Anda sudah bisa jalan kaki, jalan cepat. Kalau udah bisa lari-lari, sabar ya, sabar. Saya akan jawab dari atas ke bawah, nggak usah pakai nangis-nangis. Saya kesini tidak hanya menjawab pertanyaan kalian, tapi saya harus nge-share suatu keilmuan yang saya ketahui supaya kita semua menjadi sehat dan paham. Sabar, semua yang ada di sini pasti sakit, butuh jawaban, tapi mohon bersabar karena saya akan menjawab dari atas ke bawah. Jadi tetap di sini baik-baik saja, jangan kemana-mana, karena Anda sehat itu butuh ilmu, butuh pengetahuan, bukan hanya
sakit panas, kasih paracetamol sembuh, kamu nggak peduli sakit panasnya apa. Besok panas, kasih paracetamol lagi, sembuh. Panas lagi, paracetamol lagi. Saya nggak ingin seperti itu. Kamu harus paham dengan sakitmu. Sakit perut, perih, minum lansoprazol, sembuh. Besok sakit lagi, kembali lagi, minum lanso, kembali lagi ke dokter. Gratis, obatnya kecil, simple. Begitu, terus begitu, tahu-tahu kalian tahu-tahu diare. Nah, aku nggak mau seperti itu. Makanya aku harus ngomong di depan sebelum menjawab pertanyaan kalian. Oke, tadi udah dijawab. Saya temanya hari ini tentang hipertensi. Jadi yang di luar hipertensi harus bersabar. 1, tadi tentang bawang putih. 2, tentang mengkudu. 3, seledri, timun, dan buah berbiji. Yang keempat adalah kalian harus rajin olahraga. 30 menit sehari olahraga. Itu dari riset menunjukkan olahraga rutin setiap hari ternyata bisa menurunkan hipertensi. Simple kan? Dan yang terakhir tentu banyak minum. Kenapa? Ketika kalian banyak minum, ketika kalian banyak pipis, itu artinya menyehatkan ginjal kalian. Ginjal sehat, salah satu resiko untuk menyebabkan hipertensi berkurang. Dan ingat, hipertensi juga bisa menyebabkan ginjal, masalah pada ginjal. Oke, teman-teman, aku sudah ngobrolin banyak hal. Mudah-mudahan kalian bisa menerimanya dan bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan aku akan mulai menjawab pertanyaan kalian dari atas ke bawah. Mohon bersabar ya, harus adil dari atas ke bawah. Dan semoga kalian tetap stay di sini, nggak kemana-mana. Tetap bersabar. Saya hanya menemani kalian sampai jam 15. Jadi tetap sabar di sini sampai jam 15. Setelah itu nanti akan hadir Mas Eka yang akan menerangkan apa itu 5 sekawan, manfaatnya, juga mengkudu apa manfaatnya. Kalian sabar ya di sini ya. Oke, terima kasih banget kalian yang menemani. Jangan kemana-mana. Akan aku jelaskan. Oke, jawab dulu ya. Saya mau nanya dok, badan dingin dan keringat dingin, kenapa ya dok? Ketika Anda menderita badan dingin, keringat dingin, tidak ada penyakit kronis yang melatar belakangi, maka itu artinya ada ketidakseimbangan metabolisme tubuh kamu. Tubuh kamu sedang melakukan banyak meningkatkan energi pembakaran, tetapi bahan bakunya nggak ada. Misal, dok kok tiba-tiba keluar keringat dingin ya, padahal saya udah makan, udah apa? Artinya apa? Apa yang kamu makan tidak bisa terserap dengan sempurna di tubuh. Seperti yang aku terangkan kemarin tentang resistensi insulin, tidak bisa terserap di tubuh dengan baik, sementara energimu kosong. Karena tidak terserap dengan tubuh, energimu kosong, tubuh terus melakukan pembakaran, tapi hasilnya nihil. Dan apa yang terjadi? Keluarlah badan menjadi dingin dan keringat dingin. Itu yang terjadi. Jadi apa yang harus kamu lakukan? 1, hangatkan dulu badanmu biar nggak kedinginan. Maka terjadilah vasodilatasi pembuluh darah. Dan setelah itu makanlah yang mudah diserap oleh tubuh. Yang paling mudah tentu adalah manis-manisan. Bisa madu, bisa gula pasir, kemudian juga bisa gula apalagi, aneka gula apa saja termasuk gula Jawa. Buah-buah manis juga ada. Tetapi setelah itu, ini kan untuk masalah urgen ya, kedaruratan. Masalah urgen, kamu harus metabolisme yang diutamakan adalah vitamin B12, vitamin B kompleks, dan itu bisa kamu dapatkan dari rebusan kacang hijau. Kamu bisa mulai makan rebusan kacang hijau. Ini kan biasa nih, keringat dingin, badan dingin itu pada orang-orang yang habis sakit, yang metabolismenya belum seimbang. Kamu bisa minum rebusan kacang hijau, terus kamu bikin kaldu dari tulang-tulang ayam, tulang sapi. Dan selanjutnya adalah, ini resistensi insulin ya, fenomena resistensi insulin. Maka selanjutnya kamu harus mulai gaya hidup sehat. Dan jika ada penyakit kronis yang melatar belakangi, maka hentikan penyakit kronis itu. Oke, Bu Dewi Sri ya, udah paham ya? Dok, maaf, apakah ada obat kencing manis kering yang HB sudah 500? Ada banget Pak Bojes. Silahkan hubungi admin kalau udah begini. Maksudnya 500 adalah GDS ya, gula darah puasa, bukan HB dong. HB 500 enggak mungkin Pak. Mungkin bukan HB-nya kali ya, mungkin trombositnya kali ya Pak. Trombositnya terlalu tinggi ya. Gini aja Pak, semua penderita yang sudah
penyakit degeneratif atau sudah terjadi resistensi insulin ya sebelum terjadi penyakit, itu biasanya sudah terjadi pengentalan darah. Jadi kalau darah Anda kental di atas 13 misalnya, jangan terlalu GR, itu sudah berbahaya, artinya ada masalah dengan tubuhmu. Nah, salah satu cara yang paling mudah adalah gaya hidup sehat, termasuk olahraga ya guys, dan yang paling murah meriah adalah cuka mengkudu. Tetapi kalau sudah jelas penyakitnya sudah jelas, saya menderita kencing manis dan sudah terlalu kompleks, saran saya berkali-kali kan saya menerangkan apa resep untuk diabetes pahitan, dan kamu sudah melakukan tapi tidak ada perubahan, silakan ikut program bersama saya, ikut grup saya, hubungi admin, dan tentu gunakan ramuan saya. Silakan hubungi admin, silakan chat pesan atau chat info gitu. Ibu Ratna, terima kasih ya sudah bergabung. User, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bujus, terima kasih ya sudah memberikan gift untuk saya. Dan terima kasih sudah juga mengirim mawar. Thank you banget. Semoga Bapak segera mendapatkan jalan keluar untuk masalahnya. Yang pasti untuk diabetes kalian harus banyak minum pahitan ya Pak. Seperti yang saya jelaskan, karena Pak Bujis kan bukan sekali dua kali ya hadir di sini. Masih ingat kan apa untuk diabetes pahitan? Dan bisa tambahkan dengan daun jermai, bisa tambahkan dengan kunyit, masing-masing segenggam direbus dalam 1 liter air kemudian diminum sehari. Tetapi gaya hidup sehat harus dirubah, dan jika tidak ada perubahan tentu silakan ikut program bersama saya. Siang dok, tipsnya dong cara mengobati anak gondongan. Kalau anak gondongan itu kan virus ya, virus kelenjar air liur, dan ternyata kelenjar air liur itu bisa menjadi batu loh. Saya baru aja dapat kabar dari salah satu pasien saya, dok saya ada benjolan di daerah saya, udah curiga itu bisa aja kelenjar ludah, ternyata benar dan sudah menjadi batu dan harus dioperasi. Jadi batu itu tidak hanya terjadi di ginjal dan empedu, batu itu tidak hanya di jerawat, tetapi bisa juga terjadi di kelenjar lain. Cara mensiasatinya bagaimana? Maka kalau ini kembali ke gondongan dulu ya. Batunya kita simpan dulu, nanti aku akan bahas batu. Habis ini aku akan bahas perbatuan pada mana saja. Gondongan itu penyebabnya virus. Maka obat satu-satunya adalah kuatkan imun kamu. Kalau Anda memiliki anak yang gondongan atau sering gondongan, maka sudah saatnya Anda menggunakan madu imun kita atau madu pro kita. Tetapi jika Anda ingin mandiri di rumah, ya tentulah gaya hidup sehat dulu dirubah. Berjemur dulu, terkena sinar matahari. Berikan probiotik. Banyak banget yang dijual di apotek. Tapi kalau Anda sudah menggunakan madu imun, itu sudah ada probiotiknya. Berikan probiotik, kemudian Anda gunakan vitamin D3. Vitamin D3 untuk anak-anak. Kalian bisa cari di apotek. Dan untuk virusnya, Anda bisa juga oleskan di gondongannya tadi ya, dengan kunyit, parutan kunyit ditambah sedikit minyak goreng yang masih baru ya, ditambahkan sedikit aja. Nah itu semoga juga membuat tambah sedikit garam, nggak apa-apa. Semoga gondongannya akan cepat membaik. Banyak yang nanya, dok kok nggak selesai bahasannya. Ya memang saya bertanya ke sini itu untuk memberikan pemahaman untuk kalian. Dan waktunya nggak banyak kok, hanya berapa, 15 menit kan? Nggak sampai 30 menit. Karena ini penting banget untuk kalian paham apa yang terjadi di tubuh kalian. Jangan seperti kalian sekarang pusing, periksa ke dokter, kasih pusing manut, besok pusing, pakai paracetamol lagi, bolak-balik seperti itu, nanti hanya ketemu saya. Dok, kenapa saya pakai paracetamol nggak sembuh-sembuh ya? Nah, karena kalian nggak paham dengan penyakitmu, sehingga hanya dengan obat-obat bolak-balik tanpa paham apa yang terjadi pada tubuhmu. Dok, saya dispepsia, udah Mendiva. Udah Mendiva tuh apa ya? Dok, saya dispepsia, udah Mendiva. Kalau Anda didiagnosis dispepsia, maka itu bisa dipastikan Anda menderita gangguan saluran cerna atau asam lambung. Anda silahkan, kalau sudah kronis, silahkan bergabung dengan program saya, gunakan 5 sekawan, lihat di TikTok Shop atau cek bio, atau Anda juga bisa gunakan resep saya, ada di Series VT. Silahkan klik dan gratis. Lihat di Series VT, silahkan klik dan gratis. Bu, batuk anak tak kunjung berhenti. Ibu pastikan anak Anda paru-parunya bersih dulu, tidak terkena paru-paru basah atau TB primer. Kalau pada anak itu namanya TB primer. Itu pastikan dulu. Ya. Pok, ini kok ada bau asap dari mana, Pok?
Coba Pak dicek dulu. Langsung ada asap. Yang kedua, pastikan Anda tidak punya alergi. Nah, yang ketiga tidak ada bronkitis. Tetapi kalau ternyata ada semua atau salah satu ada semua, maka yang pasti harus tingkatkan imunnya. Imun anak-anak itu saya kasih jamu nggak bakalan mau, Bu. Saya kasih resep-resep jamu nggak bakalan mau. Jadi caranya apa? Olahraga rutin, terpapar matahari. Ini olahraga rutin, terpapar matahari, kemudian menggunakan suplemen. Tidak hanya vitamin D3 saja ya Bu, kalau ada vitamin C-nya juga sangat bagus untuk anak-anak, atau multivitamin. Gunakan minyak ikan, banyak makan sayuran dan buah, olahraga rutin tadi sudah. Dan Anda bisa, ini masalahnya batuk pada anak-anak. Kalau batuk pada anak-anak, gunakan ramuan saya saja berupa propolis nano. Kita memiliki propolis nano yang itu akan meningkatkan imun. Selain tip-tip yang saya berikan tadi. Gitu ya Bu, semoga membantu ya Bu. Kalau saya menyarankan coba berikan air kencur gitu-gitu, si anak pasti nggak bakalan mau. Jadi saya tidak akan berikan herbal karena anak-anak susah. Mereka maunya yang simple dan enak. Tip-tip tadi coba digunakan. Dok, saya dispepsia sudah mendingan tapi sering kayak mau sendawa tapi nggak bisa sendawa terus dan lapar terus. Pak, artinya ini bukan mendingan, artinya asam lambung kamu tidak baik. Yang tadinya hanya dispepsia saja sekarang sudah mau sendawa aja nggak bisa. Itu artinya apa? Pergerakan ususmu melambat, motilitasnya terhambat atau motilitasnya melambat, gerakan usus melambat. Dan biasanya sendawa dulu tidak bisa, nanti diikuti sembelit, tidak bisa BAB. Dan ini dipengaruhi oleh obat-obatan yang kalian minum terus-menerus, seperti yang menggunakan prazol. Heka, ini apa sih asapnya? Hah? Apa? Dari luar tabunan. Dari luar? Terus gimana yang bakar asap di sini nggak ada lah? Itu dari luar penuh kabut itu. Hah? Ada yang kebakaran nggak? Enggak, dari luar kayak orang bakar sampah gitu. Anginnya kesini. Ya Allah, asapnya coba dikerasin deh itu. Dipasangin di luar, digedein yang paling gede. Ini asapnya banyak banget. Saya itu sensitif dengan paru-paru saya, jadi kayak gini mengganggu banget. Oke, Dok, saya dispepsia udah Bapak itu ya, jadi udah jelas. Maka sembuhkan asam lambungmu, tuntaskan, karena kalau sendawa mulai tidak bisa sendawa, motilitas ususnya mulai terhambat, itu masih di lambung. Kalau sudah sampai ke bawah berarti sudah sembelit. Nah, kalau udah sembelit mulai nih menuju ke gejala radang usus. Kalau udah beneran radang usus, prosesnya panjang untuk betul-betul sehat. Dok, saya sakit sudah beberapa tahun, orang nggak sembuh-sembuh. Solusinya Bu? Ya sakit apa dulu Bu? Kalau solusi secara Indonesia Raya gaya hidup sehat, banyak berdoa supaya diberi petunjuk Allah. Pakai apa? Kalau spesifik baru saya bisa berikan solusi yang lebih spesifik juga. Dok, kalau minum air daun mengkudu apa tidak pengaruh ke usus? Semua daun-daunan tidak memberi pengaruh ke tubuh, memberikan pengaruh buruk ke tubuh kita. Daun apapun kecuali daun pintu, daun jendela. Nah itu jangan. Tapi kalau daun-daun yang ditanam itu hampir semuanya bagus. Yang dikenal kita, yang biasa kita kenal. Jangan yang aneh-aneh ya. Jadi silahkan aja, tidak ada pengaruhnya ke usus. Terus Anda menggunakan daun mengkudu untuk apa kok? Mengapa hubungannya sama usus? Emang kenapa dengan ususmu? Mah kronis bisa sembuh nggak Dok? Bisa Dok. Coba Ibu lihat VT-VT saya. Banyak banget testimoni dari teman-teman kita yang sembuh dari mah kronis. Dan gejala-gejalanya juga mereka sebutkan. Bisa lihat di VT-VT saya. Dok, saya dispepsia tadi sudah. Hipertensi saya kadang tinggi tapi udah lari ke gula Dok. Nah, Ibu kalau kayak gini tentu sudah kompleks, sudah komplikasi. Silahkan gunakan gaya hidup sehat. Atau kalau Ibu mau ikut program saya, silahkan hubungi admin, chat pesan atau chat info. Mah kronis bisa sembuh? Bisa. Dokter Ena, apakah sakit jantung bisa? Bisa Pak, tapi harus sabar ya. Saya pernah ngobatin penyakit jantung dari 6 obat, saya kurangi 2, saya kurangi kurang, hingga sekarang hanya tinggal 2 obat saja. Dan itu tentu harus dengan pemeriksaan yang objektif, dengan laboratorium, dengan klinis yang stabil.
Jangan ngasal ngurang-ngurangin. Semuanya harus dengan pantauan. Silakan Bu kalau mau ikut program 3 bulan, bukan 3 bulan ya. Silakan ikut program bersama saya. Tentu hubungi admin, cek bio, atau silakan chat pesan atau chat info. Cara nurunin SGOT SGBT gimana? SGOT SGBT tinggi biasanya terjadi karena kelemahan pada hati. Maka hatimu kuatkan. Herb of choice untuk menguatkan hati, gunakanlah kurkumin. Anda bisa gunakan temulawak kunyit. Kalau yang lebih kompleks lagi adalah gunakan 5 sekawan. 5 sekawan tidak hanya terdiri dari herbal saja, di situ ada probiotik, di situ ada minyak sebagai anti radang, di situ juga ada elektrolit, di situ juga ada apalagi kolagen peptida yang bisa untuk meregenerasi sel. Jadi komplit. Gunakan yang 5 sekawan dan ikut program 3 bulan. Insya Allah SGOT SGBT-nya akan cepat menurun atau hilang. Dok, saya dispepsia tadi sudah implan gigi berapa dok? Saya tidak paham. Silahkan tanya ke dokter gigi terdekat. Ya, teman aku gagal ginjal karena hipertensi, baru kemarin meninggal. Oleh karena itu, jangan sampai kalian kecolongan hipertensi atau yakin hipertensi, atau kalian suka jajan. Ingat, mengapa sekarang orang sangat bisa banyak berita hipertensi? Karena banyak jajan. Minuman instan, makanan instan, itu semua kaya natrium sebagai senyawa untuk penstabil makanan-makanan instan tadi. Oleh karena itu, hati-hati dengan makanan instan. Simple, enak, tapi itu sintetis semua yang akan membahayakan tubuh kita. Ya Allah, ini asapnya banyak sekali guys. Kok ada yang dibakar sih? Masa di luar komplek masuk ke sini ya? Dok, saya dispepsia. Contoh buah berbiji apa aja dok? Buah berbiji ya yang ada bijinya, sirsat, pepaya, mengkudu, banyak bijinya kan? Buah naga, cari sendirilah banyak. Radang amandel apa obatnya dok? Kalau Anda minta amandel, ini pada orang dewasa ya, bukan pada anak-anak. Coba kunyah bawang putih. Bawang putih aja sering dikunyah. Insya Allah itu akan menghilangkan amandelnya. Dok, badanku terasa berat. Kenapa? Saya tidak tahu. Anda tidak berikan data pada saya berapa berat badan Anda, bagaimana dengan tensinya, kemudian kolesterolnya bagaimana, kemudian dengan diabetes, gula darah sewaktu bagaimana, gula darah puasa bagaimana, HDL, LDL, trigliseridnya berapa. Jadi saya tidak paham mengapa badan Anda terasa berat. Biasa gitu dok. Oke. Assalamualaikum dok. Anakku 11 bulan belum bisa tengkurap, apalagi duduk. Gimana ya? Ibu kalau kayak gini harus mengikuti fisioterapi. Silahkan ikut fisioterapi ke tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak. Dan Anda bisa ditambahin 11 bulan ya. Gunakan madu kecerdasan saya. Madu kecerdasan saya itu adalah madu yang mengandung probiotik dan aneka herbal untuk meregenerasi sel-sel otak. Dan itu sudah dipakai beberapa anak-anak, ternyata bicara mereka lebih lancar. Alhamdulillah. Kalau ibu mau coba silakan. Coba madu kecerdasan ditambah dengan fisioterapi. Jadi sel-selnya ditumbuhkan, tetapi juga dilatih untuk gerakan motorik halus, motorik kasar, sensoriknya juga. Jadi semuanya butuh distimulasi. Selain ditumbuhkan sel-selnya, juga ada stimulasi. Jadi gitu ya Bu ya. Kalau ibu kurang jelas silahkan hubungi admin, nanti bisa konsultasi dengan saya. Kita berikan beberapa tipsnya. Pak Doni, nggih dok, mohon. Sudah ya Pak, tadi sudah saya balas ya. Dok, tensi 130/70 normalkah? Tentu tidak. Apalagi usia masih 32. Segera Bu lakukan. 130 terlalu tinggi. Sistol itu adalah tekanan darah arteri yang dari jantung. Kemudian kalau diastol itu ketika jantung relaksasi atau tekanan darah atrium ke ventricle. Jadi kalau 130/78 itu terlalu tinggi, itu sudah resistensi insulin. Ibu coba gaya hidup sehat seperti yang saya sarankan tadi di atas. Tadi mendengarkan kan? Dan tadi tambah dengan jus seledri dan timun, semoga itu membantu. Kalaupun ada ingin lebih fast respon, gunakan cuka mengkudu. Ini sangat cepat loh teman-teman.
Baunya mengkudu, yes, tetapi tidak setajam ketika Anda tidak setajam ketika Anda ngejus mengkudu mentah. Kalau jus mengkudu mentah rasanya ini banget, mengkudunya banget. Tapi kalau sudah jadi cuka, 50% mengkudunya udah berkurang. Obat sakit kram perut apa dokter? Kalau kram perutnya karena Anda menderita asam lambung kronis, maka itu menunjukkan ada luka atau lecet di perutmu. Kalau karena asam lambung kronis, maka yang disebutkan adalah asam lambungnya. Gunakan Dimas Kawan, ikut program 3 bulan bersama saya. Dan saya sudah memiliki beberapa resep, ada di series VT. Silahkan klik gratis, cek dan silahkan diikuti. Bu, kalau sudah siap kemo, apa boleh minum dulkolak ya dok? Untuk masalah ini, tanya aja ke dokter yang mau kemo coba. Karena beliau biasa menghadapi pasien-pasien seperti ini. Saya tidak terbiasa, tapi kalau Anda tanya, Bu kalau sudah siap kemo, apakah boleh saya minum Dimas Kawan? Boleh. Apakah saya boleh minum jamu dari kunyit? Boleh. Tapi kalau masalah dulkolak, coba tanyakan ke dokter yang membimbing, yang merawat ibu. Karena mereka terbiasa menggunakan obat-obat dokter, jadi mereka lebih mahir di bidangnya. Assalamualaikum, salam kenal dok, salam kenal ya Pak Hanafi, terima kasih buat kehadirannya. Dok boleh tanya, silakan. Assalamualaikum dok, tensi normal untuk usia 50 tahun. Tensi normal 120/80 berapapun usiamu. Dok, sakit lutut apakah sama dengan sakit sendi? Apa sebabnya? Karena sudah terjadi osteoporosis dan timbulnya osteofit baru yang ketika bergesekan itu menjadi membuat rasa pedih. Jadi, apakah sama dengan sakit sendi? Sama. Itu yang disebut osteoartritis. Aku sering sakit perut perih, tapi kalau buang air besar kayak air gitu. Pak, kalau udah kayak gini, artinya kalau udah berulang-ulang, artinya Bapak sudah menuju ke gejala radang usus. Kalau udah gejala radang usus, silahkan bergabung dengan program saya, gunakan Dimas Kawan, dan atau hubungi admin dulu, cek bio atau chat pesan. Teman-teman, radang usus ini sekarang banyak banget. Mulai dari gejala saja sampai betul-betul terdiagnosis kolitis ulceratif sampai kronisis. Saran aku, kalian sampai ke gejala saja ketika di kolonoskopi normal dan gak usah shopping dokter. Dari klinis pun sudah kelihatan kok kalau kalian baik. Daripada kalian gak ngapa-ngapain nunggu ditegakkan kalian benar-benar radang usus. Ini pernah terjadi pada pasien saya. Ketika sudah datang radang usus, dia ngeyel. Saya nggak radang usus dok, saya gini-gini. Sampai dia shopping dokter mengatakan negatif semua. Sebetulnya kan dokter memeriksa dari gejala klinis. Bayangkan kalau Anda tinggal di pelosok yang tidak ada fasilitas kesehatan. Dari mana dokter menegakkan diagnosis? Dari gejala klinisnya. Gejala-gejala yang kalian rasakan. Jadi kalau udah gejala, segera lakukan eksekusi untuk menyembuhkan gejala itu. Walaupun belum didukung oleh pemeriksaan penunjang. Toh, kalau benar itu juga akan membaik. Dan ketahuilah, pengobatan herbal, gaya hidup sehat itu tidak merugikanmu. Tidak ada efek sampingnya. Jadi, jangan sampai kalian menunggu diagnosis positif. Kalau diagnosis positif aja, itu artinya tubuhmu udah benar-benar sakit. Coba, di sini kan ada ya, yang SGOT, SGPT tinggi. Sudah ada kelemahan pada hati. Tapi saya tanya, kuning nggak tubuhnya? Belum tentu kuning, tapi tubuhmu pasti sudah sering cepat lelah, cepat capek. Itu gejala klinisnya sudah ada. Gak usah nunggu sampai SGOT, SGPT-nya tinggi. Kalian udah capek, udah masuk angin, segera perbaiki, berarti ada nggak beres tubuhmu. Paling mudah gaya hidup sehat, olahraga rutin, pola makan yang benar. Itu sudah bisa meregenerasi sel-selmu. Apalagi ditambah dengan herbal-herbal yang sesuai. Herbal yang sesuai, Anda bisa gunakan apa yang ada di dapur, gak usah rumit-rumit. Kalau kalian suka masak sendiri, menggunakan rempah-rempah untuk memasak, kalian sedang berinvestasi untuk hidup sehat. Untuk mencegah organ-organmu melemah. Sesimpel itu sebetulnya. Olahraga rutin, gaya hidup sehat, udah itu aja. Pelan tapi pasti, maka gejala-gejala kelemahan hatimu akan membaik. Oke gitu ya, termasuk tidur yang cukup, jangan kemalaman, tidur nyenyak. Sebatas itu saja, itu sudah mengembalikan fungsi tubuhmu menjadi fungsi yang normal kembali. Oke, tadi sudah ya dijawab.
Budoksa luka cepat kering, makan apa ya? Makasih Budok, supaya luka cepat kering makan apa ya? Artinya kalau luka cepat kering itu artinya regenerasi selnya cepat terjadi. Anda bisa gunakan bubuk cacing. Nih, ini cacing laut guys, dan ini juga ada probiotiknya. Jadi kalau ngobati bukan hanya satu sisi ya, banyak, ada probiotiknya, ada herbalnya, ada kandungan protein, peptida, kolagen yang tinggi, dan ini ada pada si bubuk cacing. Kalau tentu dengan gaya hidup sehat wajib, jadi Anda gunakan ini, silahkan. Saraf kejepit dok, kalau saraf kejepit saraf kejepit itu Anda satu lakukan renang, kedua yoga, ketiga berdiri di papan miring. Besok pagi kita praktekkan ya, Anda ikut live saya. Untuk ternotifikasi Anda harus follow saya dulu, follow saya, nanti ternotifikasi, ikut live saya. Nah, papan miring nanti akan aku tunjukkan. Jadi satu untuk saraf kejepit ya, satu fisioterapi, kedua renang, ketiga yoga, keempat Cobra Pose. Cobra Pose itu ada di VT saya. Silahkan cari di Dr. Erna Cipta 2. Dr. Erna Cipta 2 hashtag Cobra Pose. Anda tiru gerakan itu. Kemudian cari di YouTube juga banyak. Kemudian yang kelima, gunakanlah papan miring. Yang keenam, akupunktur di daerah terdekat. Itu semua akan menyebabkan tubuhmu menjadi melonggar dan sarafnya menjadi tidak kejepit kembali. Gitu ya. Oke, Assalamualaikum dok, gimana cara pesan yang buat mah kronis? Ibu Yuni, Anda bisa cek TikTok Shop atau cek bio, atau hubungi admin di bio ada, atau chat pesan atau chat info. Pilih 5 sekawan, gitu ya Bu ya. Nanti setelah pilih 5 sekawan, Anda akan bergabung dengan grup atau menjadi pasien saya, dan akan kita pandu dan akan saya bimbing langsung dan pantau langsung di grup. Assalamualaikum Bu Dokter, apakah IBD colitis ulceratif menjadi kanker? Waalaikumsalam, bisa. Salah satu resiko untuk menjadi kanker usus adalah IBD dulu, colitis ulceratif dulu. Jangan tanya begini, apakah bisa sembuh? Bisa. Sembuhkan dulu. Caranya, ini karena udah berat ya. Di dunia kedokteran, IBD, colitis ulceratif, Crohn's disease itu tidak bisa disembuhkan. Obat-obat, saya pernah mendapatkan pasien yang sekali suntik karena ini mendapatkan obat isinya tuh antibody ya, antibody monoklonal kalau nggak salah. Harganya sekali suntik itu 70 juta, dan itu sebulan harus suntik 4 kali. Apakah baik? Tidak. Mengurangi gejala, yes. Kita jangan menyalahkan dunia medis. Mereka pun berpikir terus menciptakan obat-obat baru untuk meringankan atau untuk menyembuhkan sakit yang memang belum ditemukan obatnya. Yang masih mereka bisa lakukan adalah menghentikan radang dengan obat anti radang. Masalahnya obat anti radang ini komplikasinya banyak. Oleh karena itu pada penderita radang usus biasanya harus secara berkala periksa apakah terjadi penularan penyakit hepatitis, penularan penyakit hepatitis, HIV, termasuk juga penyakit TBC. Karena apa? Ketika kalian rutin minum obat anti radang ini sudah menjadi drug of choice, tidak ada pilihan lain. Tapi resikonya ada, maka mau tak mau ya kalian harus mencegah terjadinya penularan itu. Dan kadang-kadang kalian nggak bisa mencegah karena begitu minum anti radang, gejala-gejala kalian ringan, diarenya menjadi tidak ada, pendarahannya bisa berhenti, kemudian melilit itu juga berkurang, tetapi tahu-tahu terkena sakit hepatitis, tahu-tahu terkena sakit TBC, tahu-tahu terkena autoimun. Itu sudah menjadi resiko. Satu sisi gejalanya baik, sisi lain ketambahan penyakit baru. Oleh karena itu guys, jangan sandarkan pengobatan hanya dengan medis saja, barengi dengan obat-obat alami. Memang butuh kesabaran yang luar biasa. Pelan tapi pasti rapopo, pelan tapi pasti jauh lebih baik daripada nggak sembuh sama sekali. Toh ini menggunakan obat-obat alami yang tidak ada efek sampingnya, dan ini dalam rangka meregenerasi sel. Pelan tapi pasti. Klinik saya nanti akan saya berikan juga, semoga Allah ridho ya, mohon doanya, dengan terapi berbalik. Dengan terapi berbalik akan lebih cepat lagi regenerasi selnya. Banyak sekali sekarang ditemukan terapi-terapi stem cell, dan itu mempercepat penyembuhan menjadi lebih cepat lagi. Sebetulnya sekarang juga sudah ada terapi-terapi dalam bentuk nano. Terapi dengan bentuk nano itu juga mempercepat penyembuhan, tapi harganya juga lumayan.
harganya lumayan, tapi mempercepat penyembuhan. Apapun, kita dalam rangka itu mempercepat penyembuhan. Nah, sekarang ini klinik kami belum sampai ke tahap teknologi tinggi seperti nano, kemudian terapi hiperbarik juga belum ada. Kita masih menggunakan herbal, obat-obat alami, tetapi itu sudah sangat-sangat membantu teman-teman kita. Pelan tapi pasti, tapi tercapai kesembuhannya, daripada sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak ada kesembuhan, malah menjalar kemana-mana. Jadi silahkan bergabung dengan program saya dan menggunakan racikan saya. Pelan tapi pasti, satu demi satu sensasi akan hilang dan mulai terbangun regenerasi sel-sel sehat kembali. Jadi gitu ya teman-teman. Ibu Nurul, kronis kamu yang kayak apa? Sudah gekah? Asam lambung, dok? Yes, asam lambung. Dan gini, kalian pasti bingung ya, asam lambung itu apa sih dokter? Asam lambung itu artinya suatu senyawa yang bersifat asam, bukan enzim juga, karena enzim itu adalah protein ya. Ini bukan enzim, tetapi suatu senyawa yang dibutuhkan, salah satu komponen di tubuh kita, sifatnya asam, yang dibutuhkan untuk mencerna makanan. Manfaatnya banyak. Asam lambung yang saya bawakan untuk kalian adalah mempresentasikan atau sebagai bahasa gaul saya untuk mengganti kata-kata gangguan saluran cerna. Gangguan saluran cerna itu banyak banget. Apapun diagnosisnya, sebelum ke radang usus, sebelum ke kanker, obatnya sama saja. Entah itu dispepsia, dispepsia organik, dispepsia fungsional. Terus ada lagi GERD, ada lagi NERD, ada lagi LPR, ada lagi esofagistis LA grade ABC, ada lagi gastritis, ada lagi gastritis ulceratif, ada tukak lambung, ada ulcer, ada lagi gastritis erosif grade ABC. Apapun namanya, sebelum itu kanker dan mencapai radang usus, maka obatnya sama saja. Bisa langsung, pasti kalian nggak sering banget kalau nggak langsung prasol, omeprazol, braxidin, nexium, namanya apapun isinya prasol kan, sucralfate, yaitu obatnya itu terus. Jadi untuk mengganti bahasa tadi, saya menggunakan bahasa yang sering kalian kenal adalah asam lambung. GERD itu juga bagian dari asam lambung, hiatus hernia itu juga bagian asam lambung. Obatnya sama saja baik medis. Dan kalau kalian mau ikut program saya, gunakanlah 5 sekawan. Nanti akan kita pandu pola makan sesuai kasus masing-masing. Itu ya guys. Keren dokternya bahas penyakit gak tembak-tembak aja sama obat, kayak di tempatku dokter tembak-tembak aja sama obat. Semoga nanti setelah kita berkampanye seperti ini, itu cara berpikir kita semua, nggak aja dokternya ya, dokter kita juga bagus-bagus, mulai berpikir lebih dalam lagi. Mulai dari kalian itu juga tidak hanya berpikir saya sakitnya ini, obatnya ini, mulai dalam lagi, saya butuh nggak sih obat itu. Aku mau ngomong ini, semoga ini disclaimer ya, saya bangga dengan negeri saya bangga dengan teman-teman sejawat saya. Tapi maksudnya saya pernah tinggal di Belanda dulu. Di Belanda itu untuk mendapatkan antibiotik itu nggak gampang, susah guys. Dan orang lahir sesar itu juga nggak gampang. Kalau di sini dikit-dikit sesar ya, kalau di sana nggak. Lebih banyak menggunakan bidan. Artinya apa? Artinya suatu suatu solusi. Solusi itu jelas indikasinya. Tidak sama, semuanya sesar semua, enggak. Di sana itu betul-betul sesuai solusi, nggak gampang. Kita membeli obat bebas di sana nggak gampang. Termasuk pola makan pun sangat dijaga di sana. Nggak gampang ya kita mencari makanan instan, nggak gampang. Lebih banyak ditemui makanan-makanan sehat. Bahkan dulu saya mencari susu bubuk untuk anak saya nggak ada. Yang ada susu segar. Itu contohnya. Semoga ya, ini aku ada harapan. Semoga nanti setelah kita memberikan makanan gratis untuk anak-anak sekolah, mereka terbiasa makan apa yang di dapur, tidak jajan seblak, jajan cilok, mie instan. Aku nggak mau nyebut merek ya, mie instan. Semoga kebiasaan itu menjadi dihindarkan. Tapi mulai makan makanan yang ada sayurnya, ada proteinnya, ada karbonnya, mulai terbiasa minum susu, dan itu juga semoga membangkitkan ekonomi petani-petani dalam negeri. Semoga ya, aku berharap banget.
Setelah itu aku pengen karakter anak-anak kita mulai dirubah untuk disiplin, mau antri, mau belajar, tidak gadget-gadgetan terus. Nah, mudah-mudahan nanti ke arah itu mulai oleh pemerintah. Kita berdoa bersama-sama ya. Karena kesehatan itu dimulai dari apa? Kesehatan apapun dimulai dari usia anak-anak. Dimulai dari usia dini kita. Ntar aku ngomong banyak, kalian protes. Dokter ngomong mulu sih, nggak jawab-jawab. Aku kalau jawab pertanyaan itu pasti ada penjelasan. Jadi kalian harus bersabar. Sabar. Assalamualaikum dokter, daerah mana ini? Oh iya, kami ada semua tentang keterangan kami ada di Google. Anda bisa cari Dokter Erna Cipta, nanti keluar di Google. Silahkan cek di sana Erna Cipta ya guys. Atau Anda bisa cari di bio juga ada. Yang jelas kami ada di Ciputat, Tangerang Selatan, sampingnya persis Fakultas Kedokteran UIN. Anyang-anyangan Bu, ada beberapa sebab. Bisa penyebab ISK, bisa karena tidak berfungsinya saraf dengan benar, atau masuk angin pun bisa, biasanya karena tingkah virus. Kalau anyang-anyangan sesaat, Anda bisa tempel salon pas di atas pubis. Tapi kalau anyang-anyangannya sudah kronis, selain dengan akupunktur, Ibu harus perbaiki ISK-nya juga. Semua peradangan yang ada di kandung kemih maka akan merubah kinerja dari saraf-sarafnya. Jadi selain akupunktur, coba lakukan herbal yang sesuai. Masalahnya Ibu anyang-anyangan kan nggak ngomong berapa lama, jadi herbalnya nggak aku bocorin dulu. Itu dulu ya Bu. Coba lakukan dengan pasang salon pas dulu, akupunktur di daerah terdekat, dan herbal yang sesuai nanti saja. Saya akan tunggu anyang-anyangannya berapa lama. Dok, ambeien nggak sembuh-sembuh, gimana mengatasinya? Pola hidup harus dirubah, harus banyak makan serat. Dan Anda bisa gunakan herbal ini, Anda bisa gunakan binahong, kemudian niana, donu, masing-masing 1 genggam direbus dalam 1 liter air, diminum untuk 1 hari. Terima kasih Pak Tony Peng yang sudah memberikan saya mawar. Terima kasih, thank you. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dokter, kami mau nanya dok, obat mah yang sudah kronis apa ya dok? Kalau Anda mau bergabung dengan saya, gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Semoga membaik. Atau kamu, dok saya ingin mandiri dulu, silahkan cek profil saya. Cek profil, ada di series VT, ada di highlightnya. Tapi kalau Anda ingin lebih tertata, lebih terkontrol, silahkan ikut program karena sudah kronis ya. Ini debunya banyak banget. Ikut program 3 bulan bersama saya dan gunakan 5 sekawan. Assalamualaikum dokter, kami mau nanya dok, obat mah yang sudah dok, citin citosin katanya bagus buat asam lambung. Sebetulnya apa saja tuh buat asam lambung loh, karena untuk asam lambung tuh butuh banyak hal. Citosin itu banyak mengandung kolagen. Tapi kan kita nggak hanya butuh kolagen kan, kita butuh fitokimia yang untuk membangun regenerasi selnya. Kolagen itu semacam protein, pembangun jaringan, pasti butuh kolagen. Dan tidak hanya berhenti begitu saja guys, kolagen ini kalau mau bekerja butuh vitamin C loh. Masalahnya, vitamin C itu asam askorbat, cocok nggak buat asam lambung? Nah, harus dipikirkan secara kompleks untuk mengatasi asam lambung. Citosin bagus yes, tapi butuhnya dia nggak hanya citosin saja, butuh senyawa-senyawa lain untuk memperbaiki dinding saluran cernanya. Assalamualaikum cintanya dok, apa benar semua penyakit berasal dari usus yang kotor dok? Sebetulnya saling berkaitan Bu, tidak hanya ususnya kotor, pembuluh darah kita kotor juga bisa menyebabkan penyakit. Maka kalau ada orang mengatakan kalau kita ingin sehat, usus kita bersih, pembuluh darah kita juga bersih, hati kita juga bersih. Sudah ada beberapa aspek. 1, ususnya bersih, pembuluh darahnya bersih, hati kita juga bersih. Makanya kita sering puasa. Puasa itu menyebabkan kita menjadi sehat. Usus kita bersih, pembuluh darahnya bersih, hati kita tenang. Kalau puasa kan jadi nahan diri. Yang biasanya marah-marah jadi nahan diri deh. Lama-lama jadi terbiasa, jadi lebih sabar. Gitu ya Bu. Dok, kalau anyang-anyangan sering kambuh gimana dok? Kalau anyang-anyangan sering kambuh itu artinya ada ISK. Kalau ada ISK artinya sudah ada peradangan di kandung kemihmu. Siapa yang menyebabkan peradangan ini? Kamu punya radang usus bisa menyebabkan peradangan. Kamu punya penyakit diabetes bisa menyebabkan peradangan. Kamu
menderita infeksi yang tidak kunjung sembuh, menderita peradangan juga. Jadi peradangan ini yang harus dihentikan. Jadi jangan tergantung dengan obat dokter, dampingi juga dengan obat-obat alami. Dok, saya umur 49. Kalau subuh terbiasa minum serai jahe kunyit yang digeprek diseduh. Oh, tentu boleh, nggak apa-apa, bagus. Anda sudah menginvestasikan hidup Anda untuk hidup sehat. Artinya Anda sudah mulai mencegah penyakit-penyakit kronis atau penyakit-penyakit terminal di 10-15 tahun mendatang. Karena untuk gaya hidup sehat itu tidak dimulai sekarang, mulai gaya hidup sehat besok mulai mengambil memetiknya, enggak. Anda memulai hidup sehat sekarang, memetiknya nanti gitu. Dok, bolehkah konsumsi suplemen secara terus-menerus seperti minyak salmon, vitamin B12, vitamin? Kalau Anda sehat, enggak perlu, karena tubuh kita itu seimbang. Ada keseimbangan, kayak kolagen aja butuh vitamin C. Kalau Anda minum kolagen tinggi banget, vitamin C-nya juga tinggi. Sedangkan vitamin C tinggi, itu juga butuh vitamin E tinggi. Nah, akhirnya semuanya tinggi kan? Itu hanya sebagian kecil dari mikronutrisi, pengetahuan mikronutrisi kita. Sebetulnya di dalam tubuh kita itu sangat kompleks. Proses biomolekuler. Dan itu semuanya saling menyeimbangkan. Natrium tinggi, kaliumnya biasanya rendah. Fosfor dengan kalsium biasanya. Kalsiumnya tinggi, fosfornya rendah. Fosfornya tinggi, kalsiumnya rendah. Biasanya begitu. Itu harus saling menyeimbangkan, karena ada saat kita butuhkan kalium tinggi, saat kita butuhkan yang kaliumnya rendah. Oleh karena itu, kalau kamu suplai terus-menerus vitamin B12, vitamin D, padahal kondisimu baik-baik saja, pelan tapi pasti sebetulnya kamu sedang berinvestasi untuk tidak sehat di umur 10-15 tahun mendatang. Jadi terbaik gaya hidup sehat, makanlah yang bervariasi, berwarna-warni, buah sayuran yang berwarna-warni. Apa saja dimakan, jangan kamu suka ayam terus, nggak sehat. Apa saja yang ada di sekelilingmu, makanlah. Sayuran, buah, protein, lemak, karbohidrat, secara tentu komponennya secara seimbang. Nasi berduduk banyak banget, sayurannya sak temeli, itu nggak seimbang namanya guys. Jadi makan apa saja tetapi secara seimbang gitu. Dok, tenggorokan terasa mengganjal. Nah, kalau tenggorokan mengganjal itu gejala GERD, karena globus atau semacam kelenjar di tenggorokanmu itu bengkak, kerongkongan ya tepatnya ya, bengkak. Siapa yang bengkak kan? Stimulasi asam lambung yang nyasar sampai ke kerongkongan. Jadi ini udah gejala GERD. Biasanya ya Bu, walaupun mengganjal yang lain-lain bisa kan, amandel juga bisa bikin tenggorokan mengganjal kan. Orang terkena faringitis itu juga tenggorokan mengganjal. Tetapi kalau itu hubungannya sama GERD, maka itu yang saya jelaskan. Maka sembuhkanlah asam lambungmu. Gunakan Dimas Kawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Solusinya apa dok? Bapak, kalau solusinya asam lambung tadi udah saya bahas kan. Kalau Bapak asalnya asam lambung kan, dispepsia udah saya bahas panjang kali lebar tadi kan. Dispepsia itu apa saja? Apa sih hubungannya dengan asam lambung? Gunakan Dimas Kawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Di mana kalian dapatkan Dimas Kawan? Silahkan cek bio, atau bisa TikTok Shop, atau silahkan chat pesan, chat inbox, atau hubungi admin, ada di bio. Dok, saya sakit kepala sebelah kanan sampai leher, tangan, belikat kaki, semua bagian kanan. Ibu kalau udah begini saya curiga loh Bu, ibu ada gejala dari stroke ringan. Ibu akupunktur di daerah terdekat, gaya hidup sehat mulai dirubah. Gunakan herbal yang sesuai dan periksa ke dokter saraf untuk dicek dengan CT scan kalau perlu. Tapi saya udah curiga kalau sebelah tangan semua, namanya sudah hemiparesis ya, sebelah. Itu ya belum sampai ke paresis sih, tapi artinya sudah sebagian, separuh. Saya curiga ibu ada gejala radang usus stroke ringan. Segera perbaiki ya Bu. Atau kalau Anda mau konsultasi dengan saya, hubungi admin, cek bio, chat pesan, atau chat info. Kalau di bawah tiduran semakin sakit, saya curiga ini berhubungan dengan saraf pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah. Gejala dari stroke, pembuluh darah ke otak ya guys.
Artinya memang ada masalah dengan pembuluh darah di otak. Ibu lakukan tadi yang tip-tip dari saya, gaya hidup sehat, lakukan akupunktur, periksa ke dokter saraf, kalau perlu CT scan, tapi jangan tinggalkan tip-tip yang saya berikan tadi. Jangan nunggu positif ya. Nah itu Anda terlambat, ini gejala-gejalanya sudah ada. Saya GERD, kalau Anda GERD bisa membaik kok. Teman-teman, Anda yang minta penyakit asam lambung, masalah pada lambung itu jauh mudah disembuhkan daripada kalau sudah merembet sampai ke radang usus. Cara sembuhnya apa? Yang paling gampang gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Kaki sering sakit, Ibu kalau kaki sering sakit itu banyak sebabnya, karena tulangnya, pembuluh darahnya tersumbat. Pembuluh darah tepi tersumbat itu sudah biasa banyak banget terjadi di sekitar kita. Kemudian ada deformitas mungkin, kesleo itu juga buat kaki sering sakit. Jadi tidak spesifik kaki itu apa. Hah? Siapa? Pasien? Gak usah dapat. Suruh WA aja. Dijawab telepon, maaf Bu. Pasiennya udah sampai mana ya? Pasiennya udah sampai mana? Hah? Ada namanya Pak? Di WA aja. Mahku juga udah parah dok, perut kiri sakit kayak ada luka, dinding lambung seluruhnya kayak berarti ada lecet-lecet tuh. Ibu pakai 5 sekawan aja ya, dan ikut program 3 bulan bersama saya. Itu paket 1 bulan, kayaknya malah enggak. Akhirnya jatuh, itu tuh dapat 5 komponen, dan itu untuk 1 bulan. Dan program saya adalah program 3 bulan, pembangunan dinding lambung biar tuntas. Ini pembangunan loh guys, kayak bangun rumah, gak mungkin cepet. Pelan tapi pasti, tetapi outputnya adalah menghilangkan sensasi satu demi satu. Dok, supaya paru-paru bagus, konsumsi yang baik apa ya? 1, olahraga. 2, latih nafas. 3, paru-paru itu sangat baik dengan mengkudu, dengan yang hangat-hangat. Jahe, kencur, gunakanlah itu. Kemudian juga dengan tambahkan mengkudu. Dan tentu harus olahraga, renang, lebarkan alveolemu. Maka paru-parumu itu juga akan olahraga rutin, tarik nafas, olah nafas, itu semua akan menyehatkan paru-parumu. Dok, sakit lutut apakah sama dengan sakit sendi? Saya sudah 5-10 tahun, puji Tuhan paling minum jamu. Alhamdulillah Bu, tadi sudah dijawab sama ya Bu. Dok, bau mulut obat yang bagus apa ya dok? Terima kasih. Bau mulut banyak sebab karena lambungmu bermasalah atau karena gigimu, area mulutmu bermasalah. Jadi itu dulu yang diperbaiki, lambungmu atau area mulutmu, atau ada daerah nasofaring, ada peradangan infeksi di nasofaring atau keganasan. Mohon maaf ya, orang yang terkena kanker nasofaring baunya Masya Allah. Atau ada sinusitis, itu juga bisa. Jadi penyebabnya apa? Maka itu yang diperbaiki. Bu, badan sering lemes terus Bu, kenapa? Resistensi insulin. Ada ketidakharmonisan antara penyerapan bahan baku untuk menjadi energi. Kemarin sudah saya terangkan apa itu resistensi insulin, atau Anda dengarkan DVD saya tentang resistensi insulin. Bagaimana cara memperbaikinya? Gaya hidup sehat wajib, dan Anda kalau mau cepat gunakan program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan. Nanti akan kita pandu. Dan itu akan buat kamu lebih berenergi lagi. Itu ya teman-teman. Dok, kami suka sendawa dan kami punya makrolis. Obatnya apa ya dok? Gunakan 5 sekawan, ikut program 3 bulan bersama saya, atau Anda bisa cek series video saya tentang asam lambung gratis tidak bayar. Silahkan ditiru tips-tipsnya. Dok, apa minyak zaitun bagus buat melancarkan darah? Yes, betul, minyak zaitun. Selain minyak zaitun, gaya hidup sehat ya Bu. Tadi sudah saya jelaskan apa itu gaya hidup sehat. Kolesterol tinggi gimana dok? Kolesterol tinggi Anda tentu harus gaya hidup sehat. Kemudian yang kedua, pastikan trigliseridnya juga tidak tinggi. Ketiga, pastikan Anda tidak tergantung dengan simvastatin. Yang keempat, Anda bisa gunakan cuka mengkudu. Cepet loh, cuka mengkudu atau jus jahe lemon, atau dua-duanya biar lancar jaya. Dan ditambah dengan suka makan rebusan labu baby, atau punya bawang putih juga bisa kalau Anda mau. Kalau nggak mau pakai cuka mengkudu atau jus jahe lemon. Ini cuka mengkudu, bawang mengkudunya sudah kurang 50%. Oke gitu ya.
Dok, saya penderita GERD dan badan saya kurus. Gimana ya dok? Menaikkan berat badan. Sembuhkan GERD-mu maka badanmu akan naik. Dok, saya penderita TBC, badan saya kurus. Bagaimana menaikkan berat badan? Sembuhkan TBC-mu, berat badanmu akan naik. Dok, saya penderita kanker, badan saya kurus. Bagaimana menaikkan berat badan? Sembuhkan kankermu, TBC-mu, berat badanmu akan naik. Jadi menaikkan berat badan dilihat penyebabnya apa, maka itu yang akan kita perbaiki. Pun sakit mah, kalau puasa gimana caranya biar kuat puasa? Puasa aja, puasa sangat baik untuk ditambah dengan catatan, ada catatan. Anda tidak suka keliangan, Anda tidak HB Anda normal, Anda tidak minta ISK, Anda tidak suka keluar keringat dingin, Anda tidak apalagi ya, tidak anemia, Anda tidak hipotensi, hanya sekitar perut mah, mual, muntah, tapi tidak ada keliangan, tidak ada kayak mau pingsan, maka puasa sangat cocok untukmu. Tips untuk puasa agar lancar, syarat-syarat tadi jangan dilanggar. Yang kedua, Anda banyak makan sayuran dan buah. Yang ketiga, jangan diperbanyak dengan karbohidrat. Saya sudah membuat tip untuk puasa. Eka, kayaknya aku pernah bikin VT ya untuk puasa. Nanti di share ulang ya. Share ulang tip untuk puasa. Coba lihat di kantor 3 ada tip untuk di kantor 3 atau yang lama coba ada nggak ya? Coba lihat, aku pernah, atau di repost lagi. Saya pernah bikin, nanti lihat VT saya Bu, akan aku keluarkan lagi. VT itu tip untuk menderita asam lambung yang puasa, itu pernah saya keluarkan, nanti kita repost lagi. Bolehkah minum obat Cina untuk lambung? Boleh-boleh saja, minum apapun boleh. Satu, kalau bersifat efektif. Satu, efektif, dikenal masyarakat, tidak beracun, tidak membahayakan tubuh, komposisinya Anda mengenalnya, memiliki riwayat yang bagus, memiliki testimoni yang bagus, pakai saja, nggak masalah. Jadi kalau lihat mau pakai obat ya lihat-lihat dong. Anda tahu komposisinya, Anda tahu manfaatnya, Anda mengenal yang, kalau mengenal yang buat mungkin agak susah ya. Kalau saya kebetulan kan yang membuatnya, jadi Anda bisa mengenal saya, tapi kan belum tentu Anda mengenal. Tapi paling nggak Anda tahu, reviewnya juga perlu Anda kenali. Reviewnya juga bagus, sudah resmi dan seterusnya, silahkan gunakan saja, nggak masalah. Kalau belum membaik, gunakan 5 sekawan dan itu program 3 bulan bersama saya. Sepakat ya Bu? Silahkan, nggak apa-apa. Dok, minum suplemen terus-menerus setiap, tadi sudah dijawab. Dok, anak saya 12 tahun batuk bedu, apa mau minum herbalnya? Ibu, aduh kok kasihan banget, Masya Allah. Ini ada sesuatu yang keliru deh Bu. 12 tahun guys, sudah batuk bedu, ini penyakit orang tua. Ibu kalau gitu ikut program saya aja ya Bu. Ini kayaknya harus ditelusuri kenapa. Karena pada dasarnya semua orang itu normal, nggak ada yang aneh. Pasti ada yang keliru. Kenapa 12 tahun terkena batuk bedu? Ibu lebih baik ikut program saya, konsultasi dulu dengan saya, temui admin ada di bio, silahkan chat pesan dan chat info. Karena ini sudah peristiwa yang spesial. Jangan sampai kandung empedunya diangkat. Jangan sampai. Ada yang tahu nggak manfaat dari kandung empedu apa? Kandung empedu itu bermanfaat untuk mengubah asam empedu menjadi garam. Asam pasti sifatnya asam. Dan sebelum diluncurkan usus halus, dia diolah dulu di kandung empedu dari asam menjadi garam. pH-nya dari asam menjadi netral, sehingga ketika masuk ke usus kecil dia tidak ber-pH asam, dan itu memberikan situasi di usus yang nyaman. Usus itu tidak suka asam, maka di usus itu memiliki hormon sekretin, hormon bikarbonat. Mereka tidak suka asam, yang suka asam adalah lambung. Seandainya usus kita sampai asam, apa yang terjadi? Yang terjadi pembunuhan besar-besaran, genosid untuk mikrobiota usus. Dan ini pasti akan menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, ini handphonenya udah mau mati guys. Oleh karena itu, pada penderita yang sudah diangkat kandung empedunya sering menjadi mudah diare. Dan biasanya rentetan penyakit-penyakit lainnya, mudah gemuk, lebih mudah lemas,
terjadi penurunan metabolisme basal. Itu ceritanya panjang banget, nanti kalian nggak sama dokter banyak ngomong deh, nggak ini. Jadi nanti kapan-kapan akan aku ceritakan apa yang terjadi di tubuh kita jika kalian kantong empedunya diambil. Oleh karena itu aku sampaikan ke teman-teman, jangan, kalau bisa jagalah tubuh, karunia Allah tuh dijaga semua, walaupun kecil-kecil gitu ya. Usus buntu kecil, itu manfaatnya banyak. Kandung empedu juga kecil, ukurannya hanya 5 kali 4, kecil lah, nggak terlalu besar. Manfaatnya banyak banget. Jadi jangan sampai ke operasi, jangan sampai diambil kalau masih bisa dipertahankan, gitu ya guys ya. Lanjut. GERD boleh minum tips? Boleh banget, nggak masalah, karena isinya kolagen, nggak masalah, tapi tidak efektif, boleh dicoba. Sorry, kayaknya loh. Ya, kamu menyembuhkan GERD hanya dengan kolagen saja, yang nggak efektif lah, orang bahan-bahan yang dibutuhkan banyak. Badan jadi kurus dan pucat, kalau dengar orang meninggal jadi drop dok, itu tanda jantung lemah. Enggak, ibu menderita sakit asam lambung kronis yang tidak kunjung sembuh. Ibu Latif kan udah lama banget ya mengikuti apa namanya, mengikuti live saya. Kenapa nih ibu tidak eksekusi dengan ikut program saya? Sekian lama ibu mandiri nggak ada hasil, coba saja dulu. Gunakan 5 sekawan, ikut program 3 bulan bersama saya. Siapa tahu lebih baik. Karena ibu udah lama banget kan ikuti live saya. Coba bu. Anak anyang-anyangan obatnya apa? Anyang-anyangan tempeli dulu dengan salon pas bu. Kita lihat anyang-anyangannya kenapa. Apalagi pada anak-anak ya. Kemudian saya juga membuat senam #beser. Senam beser. Coba cari di VT saya, Dr. Erna Cipta 2, #senam beser. Bisa diikuti, semoga itu juga membantu anyang-anyangannya berkurang. Coba ya bu, dicek di sana. Nanti kalau tidak ada keberhasilan, karena anyangan pada saya kasih herbal juga anaknya nggak bakalan mau kan. Herbal itu nggak enak, tempelkan tadi salon pas di atas pubis. Kalau ternyata tidak berhasil, coba bu konsultasi ke saya, supaya saya tahu sebabnya anyang-anyangan apa sih, sehingga nanti bisa ketemu solusi yang pas. Karena ini anak-anak. Di luar Anda menggunakan obat medis ya bu ya. Kalau Anda mau cari obat medis, tanya ke dokter anak, mereka lebih ahlinya. Ya dok, saya lebih senang masak-masakan di rumah. Jadinya sekarang karena takut. Oke. Kolesterol tinggi tadi sudah. Sering pusing dok. Kalau sering pusing artinya banyak sebab bu, hipotensi, hipertensi pusing, kolesterol tinggi pusing, terjadi kekakuan pembuluh darah pusing, resistensi insulin juga menyebabkan pusing, dan banyak sebab. Yang pasti lakukan hidup sehat, banyak olahraga dulu, gaya hidup sehat yang saya sering share tadi. Atau Anda mau melancarkan aliran darahmu, pakai juga mengkudu dulu. Kalau itu membuat pusing menghilang, ya sudah beres. Oke teman-teman, Mas Eka, kayaknya aku harus izin, pasienku sudah datang. Harus izin dulu ya guys. Sampai ketemu besok pagi atau besok malam. Kamu harus follow saya supaya tahu kapan ternotifikasi live saya. Nanti ikut tanyakan ulang lagi yang belum terjawab. Ini yang tanya banyak banget, sampai 100 lebih, Masya Allah. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menemani saya. Mas Eka akan menggantikan saya sebentar. Kalian jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Mas Eka akan jelaskan apa itu 5 sekawan, manfaatnya, bagaimana cara mendapatkannya, juga bagaimana cara kalian untuk bisa konsultasi dengan saya, bagaimana cara ketemu admin. Ketemu Mas Eka dulu ya, jangan kemana-mana, stay di sini, dan jangan lupa follow saya agar ternotifikasi kapan saya hadir kembali untuk kalian. Karena saya bisa hadir besok atau nanti malam atau besok malam, aku nggak bisa pastikan. Nanti pas waktuku sela dan kondisiku baik-baik saja, aku akan live bersama kalian. Gitu ya, sepakat ya? Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan thank you banget untuk support kalian, untuk kita semua yang ada di sini. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa like, follow, share, komen, dan tap-tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Yuk, Mas Eka. Oh, udah di situ ya? Ini ya, Mas? Oh, ini ya. Oke. Halo, balik lagi bersama saya Eka Imam Lianto. Terima kasih sebelumnya yang sudah bergabung.